Pegiat anti korupsi sekaligus jurnalis Najwa Shihab jawab kritik Amin Rais terhadap tim percepatan reformasi hukum yang dibentuk oleh Mahfud MD. Sebelumnya Amin Rais menuding bahwa tim tersebut telah menginjak-injak dunia hukum di Indonesia, di mana ia menuding tim tersebut dibentuk untuk cawe-cawe Presiden Jokowi di Pilpres 2024. Dalam konferensi pers yang digelar di Kemenko Polhukam seperti dimuat Facebook tribunnews.com, Najwa Shihab dengan tegas membantah tudingan Amin Rais terkait tim percepatan reformasi hukum. Pasalnya, kata Najwa, tokoh yang tergabung dalam tim tersebut sudah dikenal publik merupakan sosok yang independen dan kerap mengkritisi kebijakan pemerintah. Najwa pun meminta Amin Rais untuk melihat kembali nama-nama yang tergabung dalam tim tersebut. Kalau perlu, kata wanita yang kerap disapa Nana itu, pihaknya akan mengirim daftar nama-nama yang tergabung dalam tim percepatan reformasi hukum. Najwa Shihab pun tidak menampik bahwa saat ini semua pejabat sibuk cawe-cawe untuk persiapan pemilu 2024. Namun kata Najwa, tim ini hanya bekerja hingga Desember 2023 atau sebelum pemilu dimulai. Najwa pun menjelaskan bahwa pendekatan yang dilakukan tim ini ialah pendekatan menerima masukan publik, bukan pendekatan kelembagaan ke pejabat negara. Selain itu, kata Najwa, tim ini akan tetap independen karena bukan digaji oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Iya, saya yang menjawab Pak Amin kalau Pak Menko tidak mau menjawab. Kalau tadi disebut akan, apa tadi istilahnya Pak Amin ya? Untuk mengamankan Presiden Jokowi gitu ya. Saya rasa kalau teman-teman lihat daftar list nama-nama yang tergabung dalam tim percepatan reformasi hukum ini, rasanya Mas Uceng, Bibit, Ferry Amsari, kemudian Prof. Tuti, Prof. Susi, kita tahu orang-orang yang selalu amat kritis terhadap berbagai kebijakan negara. Jadi rasanya mungkin Pak Amin mungkin perlu dikirimkan list nama-namanya supaya bisa melihat lebih jelas lagi orang-orang yang tergabung. Dan sebetulnya teman-teman, kalau diperhatikan tugas yang diemban oleh tim ini itu sebetulnya tugas-tugas yang selama ini sudah dilakukan memang oleh teman-teman di dalam tim dalam berbagai kerja-kerja kepublikan mereka. Yang pertama tugasnya diberikan mengidentifikasi masalah, kemudian menentukan agenda prioritas dan strategi, dan yang ketiga melakukan evaluasi implementasi. Itu semua dalam keseharian sudah dilakukan oleh Bibit, sudah dilakukan oleh Prof. Tuti, sudah dilakukan oleh Mas Uceng, sudah dilakukan oleh partnership, dan juga sudah dilakukan oleh teman-teman jurnalis gitu ya. Lewat kerja-kerja jurnalistik kita yang juga kemudian saya lakukan di narasi dan lewat mata Najwa. Yang berbeda sekarang lebih terlembagakan, menjadi sedikit lebih formal, walaupun seperti tadi kata Bibit, pasti tetap independen, karena tidak digaji oleh uangnya Pak Mahfud, tidak cukup juga uang Pak Mahfud untuk menggaji. Saya tahu gajinya kecil ya Pak. Jadi tetap independen, dan yang mungkin juga membedakan adalah ada time limit yang lebih rigid teman-teman. Waktunya hanya sampai Desember 2023 loh. Dan realistis sekarang tahun politik, banyak kerja-kerja politik, dan mudah-mudahan kalau kita pakai pendekatan seperti yang tadi ditegaskan oleh Bibi, pendekatannya ini pendekatan menerima masukan publik, bukan pendekatan lembaga kenegaraan. Karena rasanya tidak bisa banyak berharap kalau sekarang lagi urusannya politik semua nih Pak. Semua pejabat negara dan kementerian negara, mohon maaf, pasti sekarang urusan copras-capres atau cawe-cawe. Jadi pendekatannya akan lebih banyak pendekatan mendengarkan masukan dari teman-teman masyarakat sipil, karena memang sebagian besar yang tergabung dalam tim ini adalah dari CSO, Civil Society Organization. Saya rasa itu teman-teman. Cukup ya. Oke. Thank you.